itu harus wamil. Panjenengan jadi warga negara Singapura, panjenengan harus wamil. Panjenengan jadi negara Cina, warga negara Cina, huruf. Lalu nanti nempati IKN loh Pak. itu wajib militer lah. Di dalam Islam itu justru di negeri-negeri kaum muslimin itu justru dihilangkan. Kenapa? Saya khawatir itu strategi untuk melemahkan. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ikatan watonia, ikatan kenegaraan itu yang menghambat persatuan kaum muslimin. Dan apalagi kemudian dikatakan bahwa Islam kami lebih hebat dari Islam yang mereka. Mana ada Islam A dan Islam B itu? Islam itu agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Kitab sucinya sama, Tuhannya sama, Rasulnya sama, ajarannya sama, kan begitu kan? Bahwa di dalam peribadatan aja yang berbeda. Ini masalah furu, ini masalah cabang. Mungkin. Tapi sholat subuhnya kira-kira di seluruh dunia sama enggak 2 rakaat? Sama enggak? Panjenengan kira-kira pergi ke Afrika makmum di sana kira-kira 2 rakaat atau enggak? Sama, karena berasal dari aturan Nabi yang sama. Sholat asar kira-kira panjenengan di Mekah itu 4 rakaat atau 2 rakaat? 4 kan? Kalau panjenengan di Jakarta 4 atau 2? Kayaknya 2 ada di kosor. Ya kayaknya 2 di kosor. Nah kalau panjenengan bepergian kan boleh mengkosor, gitu kan? Nah, tapi kalau panjenengan pergi ke Mekah Madinah berarti tidak mengkosor. Jamaah kosor gitu, memang deh. Kecuali ketika naik haji, ketika di Musdalifah itu memang ada aturan menjamak dan mengkosor. Gitu. Ketika panjenengan umroh berarti nggak menjamak dan mengkosor? Wah, mantap, kan begitu ya. Makanya aturannya sama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gitu. Maka tidak ada yang lebih hebat di antara kita negeri satu atas negeri yang lain itu, kecuali apa? Kecuali ketakwaannya. Siapa yang memilih bahwa yang bisa memilih kita itu lahir di tempat A, B, C, D? Kan tidak ada kan? Saya pernah bertanya kepada panjenengan, kalau misalnya disuruh milih panjenengan itu lahir di Indonesia atau di Afrika, milih mana? Milih Indonesia. Kalau suruh milih lahir di Indonesia dan lahir di Eropa, milih mana? Oh, Indonesia ya. Biarlah Pak hujan emas di negeri sendiri ya kan, daripada hujan batu di negeri. Maksud saya itu kita itu tidak pernah bisa untuk memilih lahir di mana. Dan kalau kemudian Allah itu menempatkan negeri A itu lebih hebat daripada negeri B, maka itu tidak adil. Allah Maha Suci dari sifat tidak adil. Makanya tadi disebutkan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, aku menciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Aku jadikan kalian itu berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa. Lalu kan kehendaknya Allah. Apakah kemudian agar bangsa satu lebih hebat dari atas bangsa yang lain? Apakah kemudian kelompok satu lebih ditinggikan derajatnya atas kelompok yang lain? Tidak. Lita'arufu, agar kalian itu bisa saling mengenal, agar kalian itu bisa saling tahu satu dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kedekatan kalian di sisi Allah, kemuliaan kalian di sisi Allah bukan sebab dari mana kalian berasal, apa suku bangsa kalian, dari mana negeri kalian, tetapi karena ketakwaan. Loh, tidak perlu kemudian kita Islamnya kita di ini lebih hebat daripada Islam di tempat lain. Hati-hati, jangan sampai negeri Indonesia itu akan disuriahkan, akan diafganistankan, akan karena memang tahu Islam di Suriah itu apa? Dibuat konflik, Pak. Konflik itu terjadi apakah sebab Islam ditunaikan di sana? Ngapunten ya. Terjadinya keburukan bobrok ya di Afghanistan, katakan di Sudan, di Suriah, katakan itu apakah sebab Islam ditunaikan? Tidak, Bapak Ibu. Panjenengan kalau datang ke sana
diterapkan di sana. Saya khawatir sebab di sana yang banyak orang Islamnya, kemudian terjadi konflik begitu, tiba-tiba mereka konflik itu karena Islam. Bagaimana mungkin Islam itu akan menyebabkan konflik? Padahal Allah mengutus Rasulnya itu rahmatan lil alamin, akan menjadikan kebaikan bagi seluruh umat kok. Tuh, hati-hati Bapak Ibu dengan narasi jangan sampai Indonesia itu disuriahkan, di Afganistankan, di apakan. Iya kan? Namun kalau saya tanya jujur kepada panjenengan, apakah kita di Indonesia ini orang Islam baik-baik saja? Tidak. Halo? Tidak. Ini nyala rekamannya ya Pak? Nyala rekamannya? Ya sudah, tidak apa-apa. Maksudnya saya ingin tanya, apakah panjenengan merasa menjadi Muslim di Indonesia itu baik-baik saja? Kenapa? Loh, panjenengan kalau misalnya sholat itu aman atau enggak? Aman, alhamdulillah. Tapi mohon maaf, kalau panjenengan sholat aman, panjenengan, terus ada nggak di antara orang-orang yang berada di sekitar kita itu yang nggak sholat? Banyak. Ketika panjenengan melihat mereka yang tidak sholat, kira-kira panjenengan sedih atau senang? Senang Pak, biar pahalanya dibagikan Allah kepada saya semua, begitu? Loh, iya kan? Gitu. Sangat menyedihkan Pak. Kenapa? Ketika kita tahu orang mengaku Islam, tapi kemudian dia terang-terangan tidak mau sholat. Iya kan? Mohon maaf. Sedang tidak baik-baik saja Pak. Panjenengan Islam mau menjadi Islam yang taat sekarang ini, gampang atau enggak? Jangan menunjukkan identitas keislaman. Tapi begitu mau pemilihan ditulis haji, hajjah begitu ya. Terus nandi-nandi kopluan, nandi-nandi surbanan gitu ya. Tak pernah masuk pesantren, tiba-tiba masuk pesantren. Untuk apa? Bagi-bagi. Ya Allah. Apakah sedang baik-baik saja? Tidak. Apakah sebab Islam itu diterapkan di sini? Juga enggak, justru karena tidak itulah suasana itu tidak baik-baik saja. Ramadan, panjenengan rindu nopo mboten? Yang panjenengan rindu di Ramadan itu apa? Suasananya begitu ya. Bisa tarawih gitu ya. Kenapa harus nunggu Ramadan kalau sekedar ingin sholat malam berjamaah? Terus mulai nanti malam takmir Darussalam, silakan tunaikan sholat malam berjamaah, siap? Karena jamaah rindu dengan suasana begitu Pak takmir, gitu. Nah, nanti malam lepas isya umumkan kita akan laksanakan sholat lail berjamaah 11 rakaat. Biasanya kan 11 ya, gitu. Siap? Kan rindu suasana begitu kan? Setelah itu panjenengan tadarus, ya. Kenapa tadarus bareng nunggu Ramadan? Sudah mulai nanti malam. Kalau panjenengan Ramadan Pak enak ada takjilnya, ya sudah mulai nanti sore ibu-ibu siapkan takjil, siap? Kalau sopo kok enggak poso. Yang penting kan suasananya, gitu ya. Kalau sekedar itu Bapak Ibu yang kita inginkan, gitu. Sementara pas Ramadan itu ternyata masih banyak yang mengaku Islam tapi tanpa udzur dia itu tidak berpuasa. Apakah itu artinya Islam di tempat kita itu baik-baik saja? Islam itu jelas-jelas mengharamkan judi. Sementara di tempat kita itu sekarang judi itu sedang darurat Pak. Judi, apakah itu yang online atau yang offline? Apakah kita akan mengatakan tempat kita mayoritas muslim terbesar di dunia ini itu Islamnya sedang baik-baik saja? Ngapunten Pak. Halo? Saya itu Pak, boten. Ayo panjenengan ngelihat orang main judi di pinggir jalan, berani nggak panjenengan ngoprah-ngoprah? Berani nggak? Panjenengan sendirian yang berjudi 5 orang, wani nomor boten? Halo? Saya cukup mengingkari di dalam hati Pak. Istighfar, astagfirullahaladzim. Apakah berhenti kira-kira main judinya? Kalau enggak panjenengan ikut nimbrung gitu, sekalian main judi juga, berdakwah sambil main judi, siap?
kemudian dicampur-campur dengan acara bacaan-bacaan Al-Quran. Itu kira-kira yang sama. Bapak-bapak mau ngerumpi, sebelum ngerumpi itu mengawali dengan membaca Ummul Quran agar acara gosip kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan kelancaran. Al-Fatihah. Begitu. Mohon maaf. Bagaimana mungkin kita itu memprihatinkan? Jadi Islam kita bukan Islam yang sedang baik-baik aja loh, gitu. Jadi jangan melihat sedang baik-baik aja sebab sholat kita itu nyaman, sebab ketika kita itu ada kajian itu tidak ada yang mengusik ya. Bukan sebab itu Bapak Ibu, gitu. Makanya Islam itu akan tampak kebaikannya itu jika aturannya itu ditunaikan kafah di dalam aktivitas kehidupan secara keseluruhan. Jadi rahmatan lil alaminnya itu akan muncul ketika apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, aturan-aturan Islam itu ditunaikan secara keseluruhan. Amin, amin, amin. Amin. Oh, saya sekarang kalau amin begini Pak ya. Nah, tangannya menengadah begini. Yang susah itu kalau saya khutbah Jumat, doanya itu saya kan begini ya. Allahumma ighfir. Ini kalau disalah paham ini susah ya. Iya kan? Jadi Rasulullah khutbah Allahumma ighfir lil mu'minin wal kan begitu kan. Sekarang saya agak susah juga. Enggak mungkin kan Allahumma ighfir. Pokoknya gini. Ya Allah. Loh, artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah gitu. Tidak akan pernah bisa memunculkan kebaikan. Tidak akan pernah cita-cita kebaikan kita itu akan berbuah menjadi baik kecuali cara, kecuali jalan yang kita tempuh dan yang kita lakukan itu adalah jalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi jangan pernah bermimpi kita itu akan mendapatkan kebaikan tapi cara yang dilakukan lewat jalur keburukan. Tidak bisa. Maka dari itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, jadi yang harus kita jaga itu adalah persatuan di antara kaum muslimin. Upaya untuk memecah belah itu kuat, ya, dengan ikatan maslahiyah, rabithah maslahiyah. Jadi mohon maaf, ada istilahnya kan perkumpulan pecinta burung lovebird, gitu ya kan? Pecinta burung cinta, gitu. Kira-kira kalau panjenengan punya tekuku itu bisa gabung apa enggak? Enggak kan begitu. Atau misalnya kumpulan orang-orang Madura, panjenengan orang Jawa bisa gabung apa boten? Enggak bisa. Perkumpulan orang Sulawesi, wonten Pak Rabi di sini. Ya, kira-kira Pak Agus yang dari Jawa bisa kumpul apa boten? Enggak bisa gitu. Lah, oke, membuat kelompok seperti itu tidak ada masalah untuk menjalin kedekatan. Tapi jangan sampai kemudian mengklaim bahwa kelompok kami lebih hebat daripada kelompok yang kenapa? Karena itu sudah ta'assub, itu sudah asabiyah. Laisa minna man da'a ala masab. Bukan termasuk golongan kami orang yang menyeru kepada cinta terhadap golongan. Walaysa minna man qatala ala masabi. Bukan termasuk golongan kami orang yang mati karena membela kelompoknya. Orang yang berperang, mohon maaf, karena membela kelompoknya. Walaysa minna man mata ala masabi. Dan bukan termasuk golongan kami, golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati sebab membela kelompok. Nauzubillah min dzalik. Maka bersyukurlah bahwa kita itu dilahirkan di Indonesia. Tapi bukan berarti kita lebih hebat daripada orang-orang di Afrika. Bersyukurlah kita dilahirkan di tanah Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Tapi bukan berarti kita itu lebih hebat daripada orang-orang yang berada di Sudan, berada di Eropa, di Amerika Latin. Tidak ada perbedaan sebab tidak ada kemuliaan sebab warna kulit, sebab bentuk mata, sebab bentuk rambut. Yang membedakan kita di hadapan Allah itu adalah ketaatan, kepatuhan kita di dalam melaksanakan perintah dan kepatuhan kita untuk meninggalkan larangan. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, boleh kita berbeda tempat lahir, tapi jangan sampai kemudian
kemudian sebab perbedaan tempat lahir mengatakan saya lebih hebat daripada kamu. Boleh kita itu berbeda kelompok, berbeda organisasi, tapi jangan kemudian kita mengatakan bahwa organisasi kelompok kami lebih hebat daripada kelompok kalian. Yang paling nemen itu ada kemudian ungkapan, kalau bukan kelompok saya, kalau kemudian dia itu butuh apa-apa, tidak usah ditolongin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bukan kelompok kita, kalau mati ora usah diurusi, mayite ben ngurus dhewe, ben jalan. Bagaimana mungkin? Ya. Kadang merawat jenazah itu kan haknya kaum muslimin ya. Hakul muslim ala muslim situn begitu ya. Haknya muslim atas muslim itu ada 6. Satu di antaranya ketika meninggal, maka haknya yang meninggal itu dirawat jenazahnya, ya kan? Dirawat jenazahnya itu apa? Memandikan, mengkafani, menyolatkan, memakamkan. Ya. Apakah sebab dia itu berbeda kelompok dengan kita, kita tidak mau memakamkan? Halo? Dosa. Maksiat, dosa. Ya kan? Pernah kejadian itu di Darussalam. Bukan jamaah Darussalam, tidak usah dirawat. Apa begitu? Wah, berarti pemahaman Islam kita itu tidak kafah, tidak sempurna. Maka berhati-hati ya, supaya kita itu tidak terjebak ke dalam jebakan sekat-sekat kelompok, sekat-sekat golongan yang kemudian itu akan menyebabkan kita benci dengan saudara sesama muslim, tapi bergandengan tangan dengan orang-orang kafir dan munafik. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada pertanyaan? Tuh kan panjenengan juga tidak jawab. Padahal saya tanya, tidak ada pertanyaan? Ya itu loh, mau dijawab betul. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Semoga Allah membimbing kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum.